Beredar kabar Irjen Verdi Sambo satu sel dengan Irjen Napoleon Bonaparte. Berembus kabar Irjen Verdi Sambo disebut babak belur dihajar Irjen Napoleon Bonaparte. Kabar ini diunggah oleh akun YouTube Dunia Fakta dengan video berjudul Hot News satu sel dengan Irjen Napoleon nasib Verdi Sambo mengenaskan. Video ini diunggah pada Minggu 14 Agustus 2022. Namun setelah ditelusuri video tersebut ternyata hoaks. Faktanya video durasi 10 menit 5 detik ini tidak ada informasi seperti yang dituliskan dalam judul maupun thumbnail. Video hanya berisi narasi Irjen Napoleon Bonaparte yang ingin satu sel bersama Irjen Verdi Sambo. Sayangnya video yang sudah sempat ditonton sebanyak 49.000 kali itu telah hilang. Bahkan video ini sudah disadur beberapa akun YouTube anonim dan menaikkan ulang informasi hoaks soal Verdi Sambo babak belur. Akun YouTube tersebut Brival dan Aspirasi Rakyat. Kedua video di akun YouTube tersebut sama-sama membuat narasi Sambo benar-benar dihajar oleh Irjen Napoleon. Kesimpulannya, informasi yang menyebut Irjen Verdi Sambo satu sel dengan Irjen Napoleon Bonaparte dan terjadi keributan hingga babak belur dipastikan konten hoaks. Tetap berhati. Ngomong nggak sih Pak sama satu sel sama Verdi Sambo Pak? Saat ini Pak, Bapak belum ngomong. Bukan saya menentukan satu sel. Kalau seandainya nanti satu sel Pak? Satu sel ngomong. Ya masa saya bisa tolak? Kalau dia terpaksa satu sel, ya saya openi lebih baik. Irjen Napoleon Bonaparte tak luput dari sorotan saat Verdi Sambo terjerat kasus pembunuhan berencana Brigadir J hingga dijatuhi hukuman mati. Sebab diketahui saat masih bertugas di kepolisian, Verdi Sambo turut menangani kasus yang menyeret Irjen Napoleon Bonaparte hingga dipenjara. Tak hanya Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetyo Utomo juga dikorbankan oleh Verdi Sambo lewat kasus penerbitan surat jalan palsu Joko Chandra. Verdi Sambo yang saat itu menjabat Dirtipidum Bareskrim Polri berpangkat Jenderal Bintang 1 ikut dalam penangkapan Joko Chandra di Malaysia. Joko Chandra adalah buronan korupsi di Indonesia, juga kasus penggelapan dana yang juga menyeret petinggi Polri termasuk Irjen Napoleon Bonaparte. Atas kasus tersebut, Irjen Napoleon Bonaparte hingga kini mendekam di penjara yang tak lain adalah karena Verdi Sambo mengungkap kasusnya. Bagaikan dendam lama, kini dikabarkan Irjen Napoleon Bonaparte meminta Verdi Sambo ditempatkan di sel yang sama dengannya. Bahkan diberitakan Verdi Sambo hingga babak belur akibat satu sel dengan Irjen Napoleon Bonaparte, orang yang ia jebloskan ke penjara kala itu. Bahkan netizen banyak yang mendukung aksi Irjen Napoleon Bonaparte dan mengungkapkan hal tersebut adalah karma baginya karena menghilangkan nyawa Brigadir J. Nah, ini baru keren, biar kita bisa tahu siapa jagoan yang sebenarnya, ungkap salah satu netizen. Kasih kamera dong di selnya, disiarkan live, sambung netizen yang lain. Dari media sendiri menyampaikan bahwa skenario itu tidak dibuat oleh Pak Sambo sendiri, tapi ada pihak-pihak lain, penasihat-penasihat yang katanya belum muncul itu, karena ini telah memberikan pembelokan kabar buruk kepada publik, itu perlu juga dipidana itu. Ya, supaya jangan jadi kebiasaan. Jangan jadi kebiasaan kemudian membolak-balikkan fakta. Itu yang terjadi. Ini jadi momentum tadi saya bilang untuk mengungkap skenario-skenario lain yang mungkin terjadi dalam peristiwa-peristiwa sebelum yang lain itu, termasuk kasusnya. Kasus apa tuh Publik Pak? lebih tahu daripada saya gitu loh. Ya, kita semua sabar menunggu. Tapi 2 hari lalu press release itu sudah membuktikan. Ya, nggak semua polisi brengsek. Memang banyak yang brengsek. Masih ingat dengan sosok Irjen Napoleon Bonaparte? Dirinya sempat viral karena goyang TikTok usai divonis 4 tahun penjara pada 2020 lalu. Perlu saya goyang TikTok. Nah, beredar kabar nih, kalau si Napoleon ini meminta agar ia dan Verdi Sambo bisa satu sel. Lah, lucu juga ya.
Sama-sama pernah memiliki jabatan tinggi di kepolisian, tentu pundi-pundi rupiah serta kekayaan dari mereka berdua ini terbilang fantastis. Penasaran dengan perjalanan karir dan kekayaan mereka? Yuk langsung saja simak informasinya dalam video berikut ini. Profil Napoleon Bonaparte versus Ferdy Sambo. Napoleon Bonaparte memiliki nama lengkap Irjen Pol Dr. Andes H. Napoleon Bonaparte, MSI. Ia lahir di Batu Raja, Sumatera Selatan pada tanggal 26 November 1965. Sebelumnya, Irjen Napoleon adalah perwira tinggi Polri dengan jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional. Ia adalah seorang terpidana kasus korupsi Joko Chandra yang diungkap kasusnya oleh Ferdy Sambo pada tahun 2020. Hingga akhirnya, ia divonis hukuman penjara selama 4 tahun. Subsidi 6 bulan kurungan oleh pengadilan tipikor dan didenda sebesar 100 juta rupiah. Ferdy Sambo memiliki nama lengkap Irjen Pol Ferdy Sambo SH, SIK MH. Ia lahir di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Februari 1973. Jabatan sebelumnya adalah Dirtipidum Bareskrim Polri di tahun 2019. Dipromosikan menjadi Kadif Propam Polri di tahun 2020. Dia dimutasi sebagai Patian Mapolri di tahun 2022. Berbeda dengan kasus Napoleon, Ferdy Sambo ini tengah viral sebab skandal pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman seumur hidup. Karir Napoleon Bonaparte versus Ferdy Sambo. Perjalanan karir Napoleon Bonaparte atau yang kerap disapa Napo Batara ini terbilang cukup cemerlang sebelum akhirnya ia terjerat kasus penerimaan suap dari terpidana Joko Chandra dalam kasus penghapusan red notice Interpol. Dan atas kasus tersebut, mau tidak mau, ia harus mendekam di tahanan selama 4 tahun. Menurut informasi dari berbagai sumber, kasus korupsi Napo Batara tersebut diungkap oleh sahabatnya sendiri yakni Ferdy Sambo. Setelah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, kabar mengejutkan datang dari Napoleon yang dikabarkan ingin satu sel dengan Ferdy Sambo. Entah apa maksud dari keinginan Napoleon tersebut. Apakah karena Irjen ingin temu kangen bersama sahabatnya tersebut, atau ia ingin membalas dendam ke Ferdy Sambo yang telah membocorkan kasus suap yang ia lakukan? Dan berbicara tentang skandal, kedua orang ini memiliki perjalanan karir yang terbilang sangat cemerlang loh, sebelum akhirnya mereka harus mendekam di tahanan. Kita mulai dari Irjen Napoleon terlebih dahulu. Irjen Napoleon memulai karirnya di tahun 2006 dengan menjadi Kapolres Komering Ulu Polda Sumsel. Sebelumnya, Napoleon menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan selama 2 tahun. Di tahun 2009, Napo Batara resmi dilantik sebagai Direktur Reskrim Polda DIY dan pada 2011, yang menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Pada tahun 2016, ia memulai karirnya Interpol sebagai Kabak Komputer Set NCB Interpol Indonesia Div Binter Polri hingga menjadi Ses NCB Interpol Indonesia Div Humpinter Polri pada tahun 2017. Di tahun 2020, Napoleon Bonaparte resmi diangkat menjadi Jenderal Bintang 2. Namun sayang, pada tahun itu juga kasus suap Joko Chandra terbongkar dan membuatnya dicopot dari jabatan Kadif Hubinter. Tak hanya Napoleon, Ferdy Sambo pun juga memiliki jejak karir yang tak kalah cemerlang. Menjalani pendidikan perwira pertama PAMA dari tahun 1994 sampai 1995, hingga akhirnya bertugas sebagai Pamapta Perwira Samapta di Polres Metro Jakarta Timur. Dia mulai tahun 1995 sampai 1997, ia menjadi Katim Tekap Tim Khusus Anti Bandit di Polres Metro Jakarta Timur. Karir dan Ferdy Sambo kian menanjak dan berpindah-pindah jabatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sampai tahun 2003. Dikarenakan pada tahun 2003 ia dimutasi ke wilayah hukum Polda Jawa Barat sampai tahun 2008. Hingga akhirnya kembali ke wilayah hukum Polda Metro Jaya pada tahun 2008 sampai 2012.
Dan pada tahun 2012, Irjen Ferdi Sambo sempat menjadi Kapolres Purbalingga, kemudian Kapolres Brebes pada tahun 2013, lalu pada tahun 2015 ia kembali ke Polda Metro Jaya dan bergelut di Barreskrim Polri. Hingga pada tahun 2020-2022, Ferdi Sambo menjadi Kadif Propam Polri, dan terakhir ia menjadi Patian Mapolri di tahun 2022. Namun sayang, karir Ferdi Sambo harus terhenti sebab kasus pembunuhan berencana yang ia lakukan pada Brigadir J tersebut. Dan ia harus siap jika ancaman hukuman seumur hidup itu benar-benar terjadi.